Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sobat data semua. Kembali dengan channelnya Mas Wildan. Ketemu lagi dengan channelnya Mas Wildan. Untuk kali ini saya akan membahas terkait mekanisme cara menambahkan GTK baru jenjang SD, SMP, SMA, SMK swasta, yang mana yang bisa menambahkan GTK baru untuk jenjang SD, SMP, SMA, SMK adalah operator yayasan. Maksudnya bagaimana untuk GTK baru? Maksudnya GTK baru adalah GTK yang belum pernah masuk di Dapodik. Jadi kalau ada GTK yang belum pernah masuk di Dapodik, untuk penambahan datanya yang bisa adalah operator masing-masing yayasan yang dimana sekolah itu bernaung. Jadi selain penambahan oleh operator yayasan, nanti ketika ditambahkan data PTK tersebut tidak otomatis langsung masuk ke Dapodik. Jadi nanti ada yang namanya mekanisme proses approval, persetujuan oleh admin dinas kabupaten kota provinsi. Nah, untuk level tingkat SD dan SMP, untuk approvalnya atau persetujuannya berada di dinas pendidikan kabupaten kota. Tapi untuk jenjang SMA dan SMK, persetujuannya berada di dinas pendidikan provinsi, ya, dinas pendidikan provinsi. Terkait mekanisme, tata cara, persyaratan, aturan main dan bagaimana terkait persetujuan PTK tersebut kembali kepada kebijakan masing-masing dinas pendidikan kabupaten kota provinsi setempat. Jadi tidak bisa disamakan antara kabupaten A dengan kabupaten B dengan dinas provinsi, ya, persyaratannya berbeda. Kembali ke aturan pada masing-masing dinas pendidikan kabupaten, kota, dan provinsi. Nah, kembali ke Forval PTK. Jadi alamatnya untuk penambahan GTK baru, alamatnya adalah di forvalptk.data.kemdikbud.go.id/tambah-ptk. Ini alamat untuk menambah GTK baru. Setelah login sebagai operator yayasan, nanti tampilannya kurang lebih seperti ini, ya. Sekali lagi, tampilannya kurang lebih seperti ini. Artinya kembali ke Forval yayasan, sebelum menambahkan data GTK baru, cek dulu dan pastikan sekolah naungan atau satuan pendidikan yang berada di naungan yayasan sudah tampil semua, karena ini nanti sangat berpengaruh dengan pilihan pada saat menentukan lokasi sekolah yang akan ditambahkan GTK-nya. Nah, nanti saya jelaskan pada penambahan terkait GTK baru. Menunya seperti ini terkait Forval PTK tambah GTK baru. Jadi mulai tahun ajaran baru ini untuk penambahan GTK baru yang benar-benar baru dan belum pernah masuk Dapodik, penambahannya berada di level atau di tingkat Pusdatin. Jadi Pusdatin yang menyediakan aplikasinya. Nanti ketika ditambahkan di aplikasi ini, secara otomatis akan masuk ke Dapodik setelah disetujui oleh admin dinas pendidikan kabupaten kota atau provinsi. Caranya bagaimana? Tinggal klik tambah PTK. Ini tambah, ya. Klik tambah. Nanti tampilannya seperti ini. Yang harus diisikan adalah data identitas. Nah, di sini ada yang bertanda bintang. Artinya kalau ada bintangnya merah seperti ini berarti wajib diisi. Nanti ketika teman-teman masukkan NIK, otomatis NIK ini akan terverifikasi atau tersinkron dengan data NIK di Kemdagri. Jadi kalau NIK-nya salah, ya otomatis tidak bisa melanjutkan ke tahapan berikutnya karena data ini sudah tersinkron dengan database Dukcapil. Ya, ini diisikan ada nama sesuai KTP, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, nama ibu kandung, agama, terus status perkawinan, nah email. Nah, di sini email aktif artinya apa? Ya, yang pasti
email ini harus dimasukkan, dan email yang dimasukkan untuk penambahan GTK baru ya tidak boleh sama dengan PTK yang lain. Jadi masing-masing GTK harus memiliki email yang aktif. Setelah mengisi identitas, selanjutnya mengisi domisili. Domisili tempat tinggal. Ketikkan 3 huruf, misalnya Jepara. Nah, Kabupaten Jepara. Kecamatan mana, tinggal pilih. Alamatnya mana. Pokoknya yang ada bintang-bintang merah seperti harus diisi. Nah, di sini kode pos tidak ada, berarti tidak harus diisi. Jika diisi malah lebih baik. Selanjutnya kepegawaian. Nah, status kepegawaiannya apa? Ya, kalau yayasan ya yang pasti tidak ada status kepegawaian PNS, karena ini sekolah swasta. GTY atau PTY, mungkin masih guru honor sekolah atau tenaga honor sekolah, silahkan dipilih sesuai pilihan status kepegawaian. NIP jika PNS atau CPNS. Jenis PTK, nah, ini harus sesuai dengan yang atas, jangan sampai status kepegawaiannya guru tetapi jenis PTK-nya tenaga administrasi misalnya. Nah, seperti ini kan tidak sesuai. Guru jenis PTK-nya tenaga pustakawan, ya harus sesuai. Kalau jenis status kepegawaiannya guru, pilihan jenis PTK-nya yang harusnya yang mengandung unsur guru, entah itu guru kelas, guru mapel, guru BK atau yang sejenisnya. Intinya harus sesuai dengan status kepegawaian. Akan tetapi kalau status kepegawaiannya GTY atau PTY, nah ini fleksibel, menyesuaikan. Lembaga pengangkat, silakan dipilih sesuai SK yang diberikan oleh kepala sekolah atau yayasan. Nah, di sini sesuai, diisikan saja sampai lengkap. Setelah lengkap, mengisi data penugasan. Nah, terkait penugasan di sini, nah di sini ada wilayah perekaman data PTK. Isian pada penugasan ini sangat menentukan perekamannya nanti berada di daerah mana. Nah, contohnya di sini, jadi di sini akan muncul semua kabupaten kota se-Indonesia. Nanti ini mempengaruhi verifikasinya ketika disimpan nanti masuk ke data daerah mana. Nah, misalnya pilih Jakarta, otomatis yang verbal nanti ya admin dinas kota Jakarta Utara. Nah, kalau milih misalnya Jepara, nanti yang verbal ya admin dinas Kabupaten Jepara. Kalau nanti jenjangnya SMA SMK ya otomatis admin provinsi. Nah, di sini ada sekolah. Kenapa sekolahnya tidak muncul? Karena kembali ke sini ke verbal yayasan. Jadi sekali lagi tadi sudah saya sampaikan, sebelum melakukan penambahan GTK baru, pastikan semua sekolah yang berada di naungan yayasan teman-teman sobat data pastikan sudah terpetakan atau termapping semua. Nah, di sini ada jenjang PAUD, tapi di sini kok belum ada? Karena yang bisa ditambahkan untuk level operator yayasan saat ini adalah jenjang Dikdasmen SD, SMP, SMA, SMK swasta. Untuk jenjang TK dan PAUD, sementara saat ini penambahan GTK barunya melalui admin dinas kabupaten setempat. Jadi makanya di sini tidak muncul karena sekolah naungannya yang tertera di sini hanya atau masih jenjang PAUD. SD-nya belum ada, SMP-nya belum ada. Tapi nanti ketika di sini sudah ditambahkan sekolah naungannya jenjang Dikdasmen, otomatis di sini untuk sekolahnya akan muncul secara otomatis SD, SMP, SMA, SMK yang menjadi naungan di bawah yayasan ini. Setelah muncul, pilih sekolahnya, lalu isikan nomor surat tugasnya, tanggal surat tugasnya kapan, TMT-nya kapan. Nah, di sini ada tambahan menu baru, yaitu wajib melampirkan surat penugasan atau SK pengangkatan dari yayasan atau kepala sekolah. Caranya bagaimana? Tinggal klik di sini atau drag and drop di sini atau pilih berkas. Nah, caranya gini, tinggal pilih berkasnya dalam bentuk PDF ya, formatnya harus PDF, ukuran maksimalnya 1 MB.
Setelah ditambahkan dan klik simpan, kalau ada kesalahan nanti akan muncul penjelasan data mana yang belum terisi. Keterangannya ditandai dengan kolom merah seperti ini. Tapi kalau sudah terisi semua, otomatis nanti bisa tersimpan. Nah, pastikan sebelum melakukan data simpan atau persetujuan checklist ini ya, pastikan semua data isiannya terkait penambahan GTK nanti sudah lengkap semua dan SK-nya sudah dilampirkan dalam bentuk PDF ukuran maksimalnya 1 MB. Setelah disimpan, nanti daftar PTK yang disimpan tadi atau ditambahkan tadi akan muncul ke daftar PTK, akan muncul di sini. Nah, nama PTK di sini nanti akan muncul setelah ditambahkan lewat menu tambah PTK. Untuk statusnya sudah disetujui atau belum ya nanti tinggal dicek saja. Kalau sudah disetujui berarti ketika dapodiknya disinkron, otomatis nama PTK yang sudah disetujui oleh admin dinas akan muncul ke sekolahnya. Nah, setelah ditambahkan melalui verbal PTK tingkat operator yayasan, selanjutnya silahkan koordinasi dengan admin dinas kabupaten setempat untuk melakukan proses approval persetujuan. Syaratnya apa saja? Ya, kembali ke kebijakan masing-masing dinas pendidikan kabupaten kota atau provinsi setempat. Tidak sama antara satu kabupaten dengan kabupaten yang lain, begitu pula provinsi satu dengan provinsi yang lain. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan terkait proses alur bisnis data penambahan GTK baru jenjang SD, SMP, SMA, SMK swasta yang dilakukan oleh operator yayasan. Semoga dapat membantu dan jangan lupa like, share, dan komen serta subscribe karena subscribe itu gratis. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.